kita punya waktu setengah jam untuk diskusi dengan Al-Mukarram Syekh Mahad Sumatera Tawalib, Buya Deswandi, dan Al-Mukarram Mudir, gitu. Dipersilahkan, bisa langsung, bisa melalui chat. Tapi biasanya Ustadz Rusdi dulu ini. Dimulai dulu sama Ustadz Rusdi. Dipersilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, Masya Allah, hari ini luar biasa ini. Banyak pencerahan yang dapatkan hari ini. Ya, baik Buya maupun Kiai Zulkifli. Saya jadi teringat begini. Ada hal mendasar mungkin aman. Kalau kita baca dalam kitab Al-Madzhabiyah Dr. Buti, ya enggak. Kan sebenarnya gini, ada orang-orang yang mengartikan bahwasanya ittiba itu berbeda dengan muttabi, itu berbeda dengan muqallid. Nah, saya pengen dengar pandangan dari Buya Deswandi dan juga Kiai Zulkifli terkait apakah ittiba itu hakikatnya muqallid atau tidak. Gitu. Nah, ini masalahnya, ya. Karena kan ada kata ada muqallid, ada muttabi, ada mujtahid. Ya, enggak. Nah, sekarang posisi ittiba itu apakah hakikatnya muqallid ataukah hakikatnya apa? Ini karena penting. Karena tidak sedikit orang mengatakan kita harus ittiba. Akhirnya mereka menyampingkan muqallid, padahal sejatinya mereka padahal masih taklid kan begitu. Nah, ini mohon diindikan aja untuk para mas yang lain. Yang pertama. Yang kedua, Buya Deswandi, mohon maaf Buya. Sekarang ini kan ada orang-orang yang mencoba mengartikan ayat mutasyabih, misalnya seperti alif lam ro, diartikan alifnya lam, itu Allah, lamnya itu malaikat, minnya, rohnya itu Muhammad misalnya. Nah, itu Bu ya. Padahal kalau kita baca misalnya tafsir Al-Munir itu kan Abu Bakar sahabat Nabi Abu Bakar mengatakan bahwasanya likulli syai'in sirrun wasirrul Quran awatis suar, kan begitu kalau nggak salah. Ya Deswandi ya. Nah, oleh karena itu mohon penjelasan juga bagaimana tanggapan Buya terkait orang-orang yang mencoba menerjemahkan, menafsirkan ayat mutasyabih terkait dengan mafatis suar tadi gitu. Itu Buya. Dan demikian, mohon maaf ini sekali lagi pertanyaan untuk para Mas Andri semuanya. Untuk pribadi saya. Baik. Silakan, monggo. Kang Aceh. Ditambah sebelum dijawab oleh Buya sama Pak Kiai Zulkifli dari Aliyatul Murtado melalui chat, dia menyampaikan apa hubungan Kementerian Agama dan MUI dalam hal fatwa. Saya kira untuk menjawab berarti ada 3 pertanyaan, dipersilahkan Buya dan nanti dilanjutkan Pak Dr. Zulkifli. Silakan Buya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Asep, ini menarik pertanyaan Kiai Rusdi. Betulnya Kiai Rusdi menghidupkan suasana kasah. Nanti beliau juga akan berikan mungkin solusinya. Sama dengan taklid, saya rasa taklid itu adiknya ittiba lah, Kiai. Orang pada awalnya taklid, ketika dia sudah mencoba bagaimana orang berfatwa seperti itu, dia sudah tahu dalilnya, maka sebetulnya orang itu sudah keluar dari lembah taklid itu menuju ke lembah ittiba atau muttabi'. Jadi menurut saya muttabi' itu kakaknya muqallid lah. Di atasnya lagi ada mujtahid. Kemudian yang menarik juga tentang analisa lafaz tadi tentang mutasyabih. Ada orang yang mencoba memberanikan diri menafsirkan alif lam mim. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim Muhammad. Ya, barangkali untuk kajian kita itu tidak masuk. Tapi kalau bagi kajian orang-orang yang memprediksi, ya silahkan hukum. Tiba kaf ha ya ain sad, dia berpaling lagi itu. Alif lam ra, lamnya juga berpaling. Jadi konsekuen dari pendapatnya itu tidak didasari dengan
hujah yang kuat, tidak ada dalil yang bisa menyatakan pendukung dari pendapatnya itu. Sekadar wacana, dia mencari berinovasi, memaknai apa yang disampaikan pembukaan surat itu barangkali sebagai langkah inovasi saja barangkali. Itu Kiai. Ada tambahan dari Kiai nanti, mudah-mudahan ada masukan untuk mas santri yang lagi ikut daring pada hari ini. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya pertanyaan dari Aliul Murtado, silahkan Pak Zulkifli. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terkait yang ditanyakan oleh Pak Yai Rusdi tadi, ini ibarat apa ini Pak Yai? Orang yang bertanya lebih alim dari orang yang ditanya ini Pak Yai. Nah, jadi paling tidak apa yang Pak Yai sampaikan lebih awal tadi itu sangat menarik. Apakah dia baru di makam taklid udah berada pada makam ittiba? Jadi kecenderungan yang disampaikan di dalam kitab Al-Hikam fi Ushulil Ahkam itu agak berbeda dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Al-Mustasfanya Imam Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali beliau menggunakan istilah ittiba. Menggunakan istilah ittiba, menggunakan istilah taklid, menggunakan istilah mujtahid. Maka untuk perspektifnya Imam Al-Ghazali untuk menjelaskan ittiba itu ulama mujtahid muqayyad yang sudah berada pada level dia punya nazar dan punya bazlul juhdi-nya itu udah ada. Nah, maka dalam konteks yang seperti ini yang mutabi itu adalah orang-orang yang mampu untuk menurunkan atau mengembangkan kaedah-kaedah keilmuan dari ulama, dari imam-imamnya. Nah, ini perspektifnya di dalam kitab Al-Mustasfanya Imam Ghazali. Tapi kalau di dalam Al-Hikam fi Ushulil Ahkam, kita tidak beliau tidak menggunakan istilah ittiba sebagai sebuah makam. Seperti layaknya taklid mukallid. Beliau menggunakan istilah mukallid, mufti, am gitu. Selain dari mujtahid mutlak dan mujtahid muqayyad. Jadi dalam konteks yang seperti ini, ittiba yang udah kita sampaikan tadi dan ada yang namanya taklid ya posisinya baru mampu untuk memahami dan memaknai hasil-hasil ijtihad ulama. Kalau hanya pada tataran memahami, memaknai dan masuk pada ranah mensyarah, itu masih berada dalam tataran mukallid. Dan menariknya yang tadi itu kita membaca dalam karyanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang beliau menulis kitab Kutubut Turas itu sampai 22 judul. Beliau memposisikan diri sebagai mukallid yang merupakan Enyak Canua ini kan juga muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi kembali kepada pokok persoalan, ittiba kalau untuk perspektifnya Imam Al-Ghazali itu berada pada level yang memiliki nazar dan sudah mampu untuk melakukan kritik terhadap hasil ijtihad. Kemudian kalau mukallid itu ya level-levelnya kita ini udah jauh pula mungkin dari mukallid itu barangkali gitu. Kemudian untuk yang kedua kalau diizinkan bagaimana kita menyikapi orang yang menerjemah Al-Qur'an itu. Selama kita hari ini yang menjadi masalah itu sering bertanya ke Google dan sulit bertanya ke Kutubut Turas. Ada memang ulama yang menafsir tentang mim itu apa, kemudian lam itu apa, ra itu apa, alif lam mim itu apa, kemudian ayat-ayat mutasyabihat itu seperti apa pemaknaannya, itu ada sesungguhnya. Tapi memang sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, kekurangan kita umat Islam hari ini adalah membaca. Kata kuncinya adalah membaca. Di saat kita tidak melaksanakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya inilah akibatnya gitu. Kemudian konsekuensi hukumnya
Ya orang yang berfatwa tanpa dasar ya udah makadau finnar aja gitu. Selesai persoalannya di neraka nanti. Lantas pertanyaan ketiga, apa hubungan MUI, Kemenak dan dalam masalah berfatwa? Kalau dalam konteks berfatwa, itu kan soalnya adalah soal kapasitas keilmuan. Kapasitas keilmuan orang, dan hari ini alhamdulillah ada lembaga yang mengakomodir mengorganisir para ulama dalam bingkai Majelis Ulama Indonesia. Maka keberadaan MUI itu merupakan representasi dari para ulama. Nah, ini dalam tataran normatif. Nah, dan nanti apakah persoalannya MUI itu diintervensi atau tidak, itu kan persoalan lain. Yang jelas, keberadaan MUI itu sesungguhnya adalah representasi ulama. Nah, mereka adalah orang-orang yang mumpuni dengan kajian-kajian kutubut turas itu. Nanti apakah ini ada fatwa MUI yang diisukan itu ada fatwa permintaan atau kita nggak mau tahu itu. Yang jelas MUI adalah representasi ulama. Kemudian bagaimana dengan Kementerian Agama? Ya, Kementerian Agama adalah sebuah lembaga kementerian yang wajib untuk mengatur dan mengelola dan menjaga kerukunan umat beragama dan umat antar umat beragama. Ya jelas bahwa Kementerian Agama punya kewajiban dan bertanggung jawab dalam konteks ini. Dalam konteks yang seperti itu ada tanggung jawab dan kewajiban Kementerian Agama, maka memang ada satu ruang sesungguhnya Kementerian Agama untuk menata bagaimana umat beragama seagama itu mereka memang berada dalam satu jalur yang tepat. Gitu. Jadi memang sudah semestinya untuk konteks hari ini kalau kita ingin menempatkan NKRI itu adalah harga mati, maka kita melalui Kementerian Agama mohon untuk menyiapkan regulasi yang memang fatwa dan istimbat hukum itu adalah Syafi'iyah karena itu dari dulunya gitu. Tapi kalau kita ingin juga untuk berdebat dan mempertajam persoalan, ya udah biarkan aja kondisinya hari ini seperti ini. Mungkin itu tanggapan kita terhadap 3 pertanyaan itu, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan juga dari chat. Saya baca saja, Pak ya. Di chat ini, dalam sebuah pernyataan Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli bahwa para alumni diperbolehkan beramal dengan salah satu 4 mazhab. Tetapi ketika berfatwa beliau mewajibkan dengan kajiannya Imam Syafi'i. Lantas bagaimana nanti ketika orang awam melihat amalan para alumni tadi yang mana berfatwa dengan fatwa Imam Syafi'i sedangkan beramal misalnya dengan amalan Imam Hambali, sehingga akan menimbulkan keraguan kepada orang awam. Dilanjutkan. Ya, apa perbedaan taklid dan ittiba pada kecenderungan Suli Muhammad bin Idris, Pak Dr. Zulkifli sama saya kira, dipersilahkan. Buya dulu. Mohon maaf nih Pak Asep, ini kurang terganggu nih sinyalnya. Mohon diulangi Pak Asep, mohon maaf ini. Oke. Kepada Buya ya, ini dari pertanyaannya dari Mahad Ali Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Apa perbedaan taklid dan ittiba? Gitu. Dipersilahkan, Dai. Ya. Mengulang sebetulnya tadi. Ya. Kalau dalam pandangan, ya masih mengulang, tidak apa.
Kalau secara standarnya nih Pak Moderator, qabulu qaulin bila dalil itu kan dikatakan dia taklid. Kalau ittiba dia sudah qabulu qaulin sesudah tahu dalil, kenapa orang berpendapat seperti itu. Dr. Zulkifli tadi tentang kemampuan mengembangkan, menganalisa dari dalil itu sudah standar itu ya tak. Ya Ijul, silakan ya Ijul. Ya, terima kasih Pak Moderator. Yang pertama mungkin terkait dengan pernyataan atau bai'ah ijazah. Kita karena itu ijazah dan itu turun-temurun dari dulunya, kita sebut itu bai'ah dan sebuah komitmen. Jadi bagaimana ketika ada pernyataan mesti dalam masalah furu' syariat mengacu kepada salah satu mazhab yang 4. Sementara istimbat hukum menetapkan hukum dan berfatwa itu mesti Syafi'iyah. Bagaimana ketika di lapangan ketemu dengan alumni Candung yang beramal dengan mazhab Hambali atau Hanafi, katakanlah seperti itu. Ya, selama mereka mumpuni dengan apa yang dia amalkan, ya silakan. Tapi dalam konteks berfatwa nggak benar. Ini ketika kita coba untuk menelusuri lebih lanjut, ternyata perspektifnya Candung itu melakukan analogi keilmuan itu karena dulu ketika mazhab Utsmani belum ada, itu semua orang dari qiraat yang 7 itu menyatakan dialah yang paling benar. Masyarakatnya, bukan ulamanya. Kalau di tataran ulamanya mereka aman, tapi di tataran masyarakat atau di tataran akar rumput mereka bermasalah. Nah, dalam konteks yang seperti ini, inilah sesungguhnya yang dijaga oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu. Di tataran fatwa dan menetapkan hukum itu nggak ada pilihan, mesti Syafi'iyah. Dalam beramal silahkan untuk memilih salah satu mazhab. Sama bandingannya nanti ketika kita membaca qad aflahal mu'minun. Ada yang membaca seperti itu, ada yang membaca qad aflahal mu'minun tanpa ada hamzahnya. Nah, itu pada prinsipnya kan tidak salah. Nah, yang jadi soal itu sesungguhnya adalah ketika ini kita ekspos ke masyarakat, dibaca mukminun satu, dibaca muminun satu, ini akan jadi soal. Nah, begitulah gambaran ketika fatwa dan menghukum itu kita harus membenarkan seluruh mazhab, ini akan terjadi tumpang tindih. Ketika terjadi tumpang tindih di tataran akar rumput, itu akan menjadi konflik dan tidak akan pernah terbendung. Katakanlah hari ini kita polisi dikhawatirkan oleh gerakan radikalisme. Ini kan salah satunya sekali lagi salah satunya memang karena kita belum memiliki regulasi yang jelas bahwa ada standarnya. Yang mubalik itu ada standarnya. Dai itu jelas ada standarnya. Nggak mungkin kita harus menerima fatwa orang. Ini kasusnya di Bukit Tinggi terakhir itu. Orang yang membatalkan wudhu orang lain hanya tersebab membasuh tangan itu dimulai dari mata siku ke ujung jari. Itu dikatakan batal wudhu. Padahal konteks ayat tidak seperti itu. Memang betul di dalam I'anatul Talibin dijelaskan sunat hukumnya untuk membasuh tangan dari ujung jari menuju ke mata siku. Itu sunat. Tidak sampai pada ranah membatalkan. Jadi sekali lagi, kenapa itu menjadi komitmen dan fakta integritas keulamaan Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu tidak lain tak bukan hanya menjaga NKRI. Mungkin itu Pak Moderator, terima kasih. Baik. Untuk tanya jawab kita masih punya 10 menit dan saya kira ada kesempatan untuk merespon dari Buya maupun dari Pak Kiai. Ini pertanyaan dari Aprur Rijal. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Buya dan Pak Kiai tentang thariqat?
Lalu bagaimana dengan robitoh di dalam torikot itu? Dan bagaimana sikap kita dengan pendapat sebagian ulama yang menganggap torikot itu banyak yang sesat? Saya kira Buya dulu. Silakan Buya, setelah itu disambung sama Pak Kiai. Ya, ini pertanyaan yang menarik ini. Jadi tarikat itu metode mendekatkan diri kepada Allah. Jadi metodenya banyak, cara macam zikirnya banyak, pola-polanya banyak. Tapi yang terpenting di dalam tarikat itu, kita sebelum bertarikat itu tauhidnya mesti kuat dulu. Supaya jangan melenceng nanti di dalam pola melalui jalan suluk untuk mendekatkan diri. Jadi yang pertama sebelum bertarikat itu bertauhid dulu. Kemudian juga kita harus hati-hati mencari tarikat itu ya memang tarikat yang mu'tabarah lah. Yang sumbernya kalau kita urut ke atas bertemu dari Rasulullah. Karena menurut pandangan saya Rasulullah itu juga mengajarkan pola zikir kepada para sahabat. Ya tergantung kondisinya sahabat. Nah, kalau untuk sahabat yang begini, ini pola zikirnya. Kalau sahabat yang begini, ini ibadah yang bagus untuk dia. Dan itulah yang akan menjadi nanti turuk-turuk metode-metode bagi sahabat itu mengajari muridnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kata kuncinya bertauhid dulu baru bertarikat. Jangan bertarikat sebelum tauhidnya duduk, sebelum tauhidnya benar dan kuat. Itu barangkali akan ditambahkan oleh Dr. Zulkifli. Syukran. Syukran. Dilanjut Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Moderator dan terima kasih kepada Buya Deswandi yang sudah mengawali pembicaraan itu. Yang pertama pertanyaan balik mungkin ke Ustadz Afrul Rijal. Ya, beliau bertanya bagaimana tanggapan Buya Pak Kiai tentang tarikat. Emangnya apa yang salah dengan tarikat? Bukankah kita Pak Ustadz belajar di Ma'had Ali dan proses pembelajaran itu sesungguhnya itu adalah tarikat. Nah, apanya yang soal? Sekarang saya ingin dekatkan diri sama Allah. Gimana proses saya mendekatkan diri? Ya itulah yang tarikat. Lantas ada metode suluk. Metode suluk itu mencoba membangun jati diri sesungguhnya. Membangun bagaimana kita mengenyampingkan duniawi itu. Itu spirit yang ada di dalam suluk. Suluk itu hanya bagian kecil dari tarikat. Ada tarikat yang nggak pakai suluk. Nah, kalau bicara dengan tarikat itu, gambaran sederhananya sangat seperti itu. Kita belajar di Ma'had Ali. Untuk apa kita belajar Ma'had Ali? Untuk dapat ilmu. Nah, di dalam proses mendapatkan ilmu itu kita belajar. Maka belajar itu sesungguhnya adalah tarikat. Nah, dalam persoalan dia berakidah, tidak berakidah, itu tugas mursyid ketika kita masuk ke dalam dunia suluknya tarikat Naqsabandi, yaitu tugasnya mursyid yang akan nanti membimbing bagaimana beribadah, bagaimana lain sebagainya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan persoalan rabitah dalam tarikat itu? Kita akan ajukan pertanyaan, logikanya seperti ini. Hari ini kita dihubungkan oleh sebuah instrumen yang disebut dengan telekomunikasi. Nah, sehingga kita kecanggihan teknologi itu yang menghubungkan kita. Ada alat. Nah, pertanyaannya, sekarang apa yang menghubungkan saya dengan Tuhan saya? Bukankah itu yang rabitah itu? Jadi kalau bahasa Jawanya telepatinya gitu. Jadi telepati ya ulama dulu ya siapa yang bisa menafikan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu beliau bisa berkomunikasi jarak jauh. Beliau bisa ketemu dengan kiai-kiai tertentu dengan tanpa memakan waktu yang banyak seperti hal layaknya hari ini. Apa yang menghubungkan mereka? Ya rabitah. Nah,
ketika hari ini kita bicara tentang telekomunikasi, dan dulu para ulama itu bermain di ranah rabitah atau telepati, ya itulah adanya. Telekomunikasi ada alat, telepati nggak punya alat. Mereka bermain di dalam dunia spiritualnya. Nah, itu bagaimana dengan rabitah dan tarikat, apa yang ada di dalam tarikat. Kemudian pertanyaan 3, bagaimana sikap kita dengan pendapat sebagian ulama yang menganggap tarikat itu banyak yang sesat? Ya, sama juga dengan kita memandang hari ini. Ya, tidak semua ajaran tarekat pula yang bisa diakomodir di dalam kajian Islam. Nah, dan ketika kita baca buku Abdul Munir Mulkan itu, Bisnis Kaum Sufi, bagaimana Siti Jenar dia bermain dengan dunia wahdatul wujudnya. Kita baca pula bukunya Pak Zumardi Azra itu, Jaringan Ulama, bagaimana Palimbani. Mereka mencoba untuk membangun rabitah yang banyak. Kalau hari ini kita nafikan rabitah, coba kita bayangkan dengan menggunakan logika, ayo kita nafikan telekomunikasi, selesai persoalan. Kalau telekomunikasi itu hubungannya pakai alat, tapi kalau rabitah hubungan jarak jauh itu nggak pakai alat. Nah, itu mungkin Pak Moderator, terima kasih. Ada luar biasa ya. Ini waktunya juga sebetulnya sisa 3 menit, tapi kita close saja ya pertanyaan. Jadi hadirin sekalian yang bergabung di Zoom dan yang bergabung di YouTube, saya kira untuk kajian terakhir ini betul-betul pamungkas ya, kita mendapat ilmu yang luas dari kedua narasumber kita, dan kita mengucapkan tentu saja terima kasih kepada Al Mukarram. Siap. Ya, aja. Saya ada pengen PR nih buat teman-teman Mat Ali ini. Ya. Kalau bisa ini alangkah indah. Ki Zulkifli, Buya Deswandi, bentar Kang Ajeng. Kalau bisa ada semacam tulisan yang khas untuk kan kalau kita baca di Al-Fiqh Islami Wadilatuhu, kayaknya kalau saya baca sepintas, Dr. Wahbah itu agak mempermudah tafik ya, kesannya gitu ya, kesannya gitu maksud saya. Kalau bisa itu coba kan teman-teman Mahat Ali dianalisa yang kayak begitu, artinya terkait dengan ya paling nggak ada dawabitnya untuk tafik itu ya, supaya ada pemikiran terkait dengan, karena gini bunyi Wahbah itu kan luar biasa dibaca-baca orang. Nah itu paling nggak gitu. Coba tolong linian teman-teman Mat Ali ini menganalisa pemikirannya Babah. Makasih. Oke Ustaz, nanti kita ngaji yang ke-12, ke-13 dan seterusnya. Dan 2 minggu yang akan datang kita akan mau seminar nasional juga. Nanti kita ketemu di sana. Ya. Di Zoom juga. Jadi saya kira apa yang disampaikan Kiai Rusdi itu catatan untuk kita semua ya di keluarga besar Mahat Ali. Saya kira kajian-kajian kita dengan mempertemukan pemikiran tokoh-tokoh ini menjadi sangat menarik. Kembali karena itu saya mengucapkan terima kasih pada Al Mukarram Syekh Mahat, Buya Deswandi, saya belum silaturahmi ke sana insyaallah, dan Al Mukarram Mudir Mahat, Pak Dr. Zulkifli. Ya, saya kira hari ini kayaknya ya kita dibuka cakrawala usul fikih relasinya dengan ilmu nubuwah ya, baik dari Syekh Abdul Wahab Khalaf maupun dari Imam Al-Amidi. Sehingga saya kira ya agak sulit dipertanggungjawabkan jika kita memproduksi hukum tetapi tidak menguasai kaidah usuliyah lugawiyah. Dan yang paling menarik juga dari forum kita ini bahwa ulama-ulama kita perlu memiliki fakta integritas kalau mau melakukan istinbat hukum. Tadi dikutip ya dari Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli
istinbatnya disarankan dengan mazhab Syafi'i karena Indonesia Syafi'iyah. Tetapi beramal, nah ini yang menarik, terbuka dengan referensi mazhabul arba'ah. Saya kira itu sangat menarik, dan kalau ada diskusi tentang masalah-masalah ini nanti kita gelar kembali biar lebih hangat. Betul ya Buya ya? Allah. Sebagai pertemuan terakhir sebelum saya kembalikan ke host, kita minta doa dari Buya Deswandi untuk menutup kajian selama masa pandemi COVID ini, kajian yang ke-11 ini. Dipersilahkan kepada Buya untuk memimpin doa sebelum nanti saya kembalikan ke host. Silahkan Buya. Baik, mari kita sama-sama memohon kepada Allah SWT. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah sekali seorang untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا اللهم على ما عملناه بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أوصل لنا ثوابا مثل ثواب ذلك إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح من كانت قراءتنا بسببهم. اللهم اختم أعمالنا وأجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم أعمالنا وأجلنا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini ya Allah kami berkumpul ya Allah dalam rangka membicarakan usul fikih ya Allah. Berkahilah acara kami ini ya Allah. Berikanlah kepada kami pemahaman yang benar ya Allah. Mudahkanlah kami dalam mencetak kader-kader ulama ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bukakanlah pintu hati para mahasantri kami untuk menyerap ilmu-ilmu yang berkah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah seluruh usaha yang dilakukan oleh Kasubdit di Kemenak ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada bapak-bapak kami di Kemenak ya Allah. Amin, amin. Bantulah mereka dengan hidayah-Mu ya Allah. Sehatkanlah mereka ya Allah, sehingga kita dapat mengangkatkan acara-acara untuk melanjutkan pendidikan yang unggul ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau ada di antara kami yang sedang kesulitan, mudahkanlah ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, sehatkanlah ya Allah. Kalau ada di antara kami yang dalam kesusahan, mudahkanlah ya Allah. Engkau Maha Alim ya Allah. Engkau Maha Tahu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah doa kami ini ya Allah. Kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Allahumma ja'al akhir hayatina wa intihaa ajalina biqauli la ilaha illallah. Amin. Waj'alna min ahli la ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dari PDMA, pada host dan co-host,
pada seluruh peserta, baik melalui Zoom maupun YouTube. Mudah-mudahan saya kira kita semua mendapatkan keberkahan ilmu hari ini. Saya mohon maaf atas berbagai kekurangan. Saya serahkan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kasbit, hostnya lagi ada kendala di tempatnya, jadi dia live duluan gitu. Mungkin sebagai sebelum mendekati kata akhir, karena ini adalah ngaji online yang seri terakhir, mungkin jika Pak Kasbit berkenan, karena waktu yang seri pertama ada pembukaan dari Pak Direktur, dan untuk yang seri ke-11 ini mungkin ada closing statement atau penutupan secara resmi untuk pelaksanaan kegiatan ngaji online berseri ini. Barangkali begitu Pak Kasbit, apakah dipersilahkan Ustadz Rusdi. Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hada li hada ma kunna nahtadi laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kasudit BDMA, Direktur Pendidikan Diniyah dan para pesertanya saya hormati, teman-teman para kasih, teman-teman DPO pelaksana di sudut BDMA, Buya Deswandi dan narasumber Kiai Zulkifli, teman-teman narasumber semuanya, para mudir Ma'had Ali dan juga para mahasantri. Masya Allah nggak terasa ternyata sudah sampailah kita di ujung akhir daripada ngaji online kita. Ternyata pandemi COVID ini menghasilkan satu budaya baru, satu tradisi baru, yaitu ngaji online. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian keberkahan kita menatap para kiai tidak terhalang dengan kaca-kaca HP maupun laptop. Mudah-mudahan demikian. Ya. Yang terakhir kami terima kasih dan mohon maaf apabila dalam acara-acara kami yang kami lakukan itu adalah kalau berkenan. Insya Allah nanti kita akan sampaikan kepada Pak Sudit langsung dan juga Pak Direktur kalau bisa acara seperti ini nih bisa kita kondisikan pada masa yang akan datang. Sehingga dengan demikian lintas Ma'had Ali saling belajar di antara kita sama itu bisa berbagi ilmu, sharing ilmu sama-sama. Saya kira ini katanya luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa kita teruskan insya Allah amin rabbal alamin. Yang terakhir terima kasih kepada teman-teman PDMA yang telah berjuang luar biasa untuk acara seperti ini, baik dari malam hari, semalam, pagi hari, ya. Memang juga ada sempat protes nih, Pak Kasudit. Alangkah baiknya memang nanti kegiatannya kalau bisa malam aja supaya supaya santai-santai kegiatan pada pagi hari mereka kuliah tidak terganggu. Artinya banyak pengen ikut juga sebetulnya, tapi nggak apa-apa karena masing-masing orang punya kesibukan sendiri. Bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti acara secara langsung, saya kira bisa secara ulangannya melalui siaran YouTube dan Tunda. Demikian, terima kasih semuanya dan mohon doa untuk kami yang di sudut BDMA supaya biasa selalu mengawal kegiatan-kegiatan ini, bisa mengawal untuk kemajuan Ma'had Ali, kemajuan PDF dan lain-lainnya yang merupakan tugas kursi kami. Ya, insya Allah kami yakin sekali Ma'had Ali ke depan bisa menjadi pusat ilmu, pusat kajian. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan demikian. Akhirul kalam. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Ahmad Rusdi. Mudah-mudahan menjadi sebuah akhir yang baik. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara ngaji online seri terakhir. Dan saya mewakili host ya, meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.